Wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sebelum memulai acara, ada baiknya kita awali dengan pembacaan doa. Pembacaan doa mulai. Selesai. Halo teman-teman semua, selamat siang. Ketemu lagi nih sama aku. Tapi teman MC aku mana ya kira-kira, kok belum ada nih, sebentar ya. Kak Putih kemana sih? Kok nggak ada ya? Kayaknya lagi nge-lag nih, Kak. Iya nih, aduh, aku jadi MC sendiri dong kalau gini. Gak apa-apa deh kalau gitu. eh aku mau nanya nih, gimana teman-teman semua kabarnya? Pasti pada sehat-sehat dong ya, dan harus semangat buat ngikutin acara webinar hari ini. Em, aku mau tanya-tanya nih ke teman-teman yang ada di sini. Kira-kira gimana kabarnya dan perasaannya hari ini? Ada yang mau raise hand buat ngasih tahu kabarnya aja sih dan gimana perasaan. Wah, ada Umar nih. Ayo boleh langsung sebutin nama, kabar, dan perasaannya ikutin acara hari ini. Halo, Assalamualaikum. Selamat siang semuanya. Sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama aku Umar Brahman. Alhamdulillah kabarnya hari ini lagi sehat walafiat. Perasaan hari ini lumayan antusias sih karena webinar minggu lalu itu sempat kepotong karena ada urusan. Jadi sekarang tuh lebih antusias lagi gitu. Oke. Begitu cukup. Terima kasih, Kak. Oke, makasih banyak Umar udah mau sharing ke kita gimana kabar dan perasaannya. Tetap ikutin acara webinar ini sampai akhir dengan antusias ya, karena di akhir bakal ada games yang seru-seru banget. Oke, ada lagi nggak yang mau kasih tahu kabar dan kasih tahu perasaannya hari ini? Atau aku tunjuk satu orang aja lagi kali ya? Kayaknya tadi ada yang resen, Kak. Oh iya tadi, tapi udah lower hand. Ayo dong, jangan malu-malu, nggak usah malu-malu sama kita. Ayo, bagi yang mau raise hand, langsung aja raise hand. Atau aku tunjuk kali ya, tadi kan udah yang ganteng nih, sekarang yang cantik siapa ya? Oh ini ada yang raise hand ya? Oke, boleh Regia Maulana. Oke, makasih Kak. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Regawana Lukman, kelas 10. Perasaan hari ini senang, terus bisa ngikutin webinar ini dengan penuh semangat, gitu aja. Kasih Kak. Oke, makasih banyak Regia Maulana udah mau sharing-sharing ke kita nih. Oke, kayaknya Kak Putih udah ada nih, boleh langsung dipin aja, biar aku ada temennya nggak sendirian lagi. Halo Kak Putih, udah bisa? Oh, masih nge-lag ya? Nah, kan kita udah kenalan nih sama teman-teman yang ada di sini, Kak Putih. Gimana kalau kita kenalin lagi sama sponsor kita nih? Jadi, sekarang kita kenalan lagi deh sama sponsor yang udah ngedukung acara kita hari ini.
Nah, jadi yang mensponsori acara kita hari ini itu adalah RedNet. Nah, RedNet merupakan aplikasi cheapest payment application termurah dan tercepat. Nah, jadi ada beberapa keunggulan dari aplikasi RedNet nih, diantaranya isi pulsa di RedNet Payment untuk berkeluarga, kerabat, dan pelanggan menjadi lebih cepat dan mudah 24 jam ke semua operator di seluruh Indonesia. Lalu, RedNet Payment menggunakan deposit sebagai metode pembayaran untuk kemudahan transaksi. Nah, RedNet Payment juga mendukung berbagai operator loh, sebagai one-stop aplikasi. Top Up menyediakan berbagai layanan seperti pembelian pulsa, PPOP, dan ini juga sudah tersedia di berbagai negara loh, salah satunya Indonesia dan Malaysia. Wah, berarti kalau kita pakai aplikasi ini akan buat kegiatan transaksi kita jadi lebih praktis, mudah, dan murah ya. Bener banget dong Kak Najla. Makanya RedNet Payment ini karena sudah aplikasinya tuh penjualan pulsa tercepat, maka teman-teman di sini kalau ada yang butuh pulsa dan sebagainya macamnya bisa beli dan melakukan transaksi di RedNet Payment ya. Iya, bener banget, Kak. Nah, sekarang kira-kira teman-teman di sini udah pada tahu belum sih rangkaian selanjutnya apa ya? Wah, apa tuh Kak Najla? Kayaknya hari ini gak kalah seru ya dari minggu kemarin. Harus dong. Nah, kita hari ini bakal ada sharing-sharing seru tentang menjadi netizen beradab. Wah, pas denger temanya aja udah langsung gak sabar nih. Menarik banget kayaknya. Jadi, karena pematerinya udah ada, maka acara selanjutnya akan langsung kami serahkan kepada moderator. Kepada moderator, kami persilahkan. Cek suara saya masuk nggak? Masuk. Masuk. Baik, terima kasih kepada Kak Putih dan Kak Najla yang sudah mengizinkan saya untuk berbicara. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Salam kenal, saya Siti Nur Hasana, biasa dipanggil Nui, dan saya senang sekali hari ini mendapat kesempatan sebagai moderator di mana saya akan bertugas untuk memandu acara diskusi materi hari ini. Sebelum masuk ke acara materi, saya harap semuanya pada sudah siap ya untuk membahas tema yang sangat luar biasa dan menarik sekali tentunya, yaitu menjadi netizen yang beradab. Dan kita akan membahas materi ini dari narasumber kita yang keren banget dong pastinya, yaitu Kak Muhammad Nur Fajar Muharram. Oh iya nih ya teman-teman, sesi materi minggu ini kita akan lebih dibanyakin tanya jawab ya. Jadi teman-teman semua jangan malu untuk bertanya. Berhubung narasumber kita sudah ada di sini, saya akan membuka acara sekaligus menjelaskan rangkaian diskusi hari ini yang dimulai dari pembukaan, pemaparan materi yang akan dijelaskan oleh narasumber kita, yaitu Kak Fajar, lalu sesi tanya jawab, dan yang terakhir penutup. Langsung saja saya buka acara diskusi kali ini kali ya. Halo Kak Fajar, apakah sudah bergabung bersama kami di sini? Halo Kak semua, apa kabar? Gimana nih Kak kabarnya? Sehat? Sehat, alhamdulillah harus sehat karena modal kita sekarang cuma sehat ya. Sisanya bonus. Alhamdulillah kalau begitu. Mungkin sebelum masuk ke acara pemaparan materi, izinkan saya untuk membacakan CV Kak Fajar terlebih dahulu. Nama lengkap dari Kak Fajar ini adalah Muhammad Nur Fajar Muharram. Beliau lahir di Bandung pada tanggal 19 Agustus 1989. Riwayat pendidikan Kak Fajar yang pertama adalah di SDN 1 Cihampelas pada tahun 1995 sampai 2001. Lalu SMP-nya di Darul Falah pada tahun 2001 sampai 2004, dan SMA-nya juga di Darul Falah pada tahun 2004 sampai 2007. Kemudian beliau melanjutkan studinya di UIN Sunan Gunung Jati, Bandung, Prodi Teknik Informatika tahun 2007 sampai 2009. Selain Teknik Informatika, beliau juga melanjutkan studinya di Prodi D3 Manajemen Keuangan Syariah pada tahun 2008 sampai 2012, dan terakhir di STAI Darul Falah, Prodi Pendidikan Agama Islam tahun 2013 sampai 2015. Sekarang ini Kak Fajar merupakan seorang pamong Satuan Karya Pramuka Telematika Daerah Jawa Barat. Beliau juga seorang
Beliau juga seorang Direktur Jawara Digital IT, Gerakan Literasi Digital Jawa Barat. Selain itu, beliau juga seorang Program Manajer Diksi Kreasi Simple Stretch, dan saat ini Kak Fajar bekerja di Yayasan Ponpes Darul Falah Ciamplas. Tanpa berlama-lama lagi, selanjutnya adalah pemaparan materi yang akan dijelaskan oleh Kak Fajar. Untuk Kak Fajar, waktu dan layar saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya aman ya, Kak Siti ya? Aman ya, teman-teman semua ya? Oke, baik. Enggak. Siap, terima kasih. Selamat siang semua. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Selamat siang rekan-rekan semua. Terima kasih Kak Putih, Kak Najla, dan Kak Siti yang mempresent hari ini untuk kegiatan webinar pada kesempatan hari ini. Dan saya ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan dari Unpad yang menyelenggarakan kegiatan hari ini. Dan ini dari pesertanya dari mana ya? SMA atau SMK kah? Mungkin bisa dibantu Kak Siti? Atau siapa Kak Najla yang lagi standby? Ini dari mana ya Kak Najla? 11 Bandung, Pak. Oh, dari 11 Bandung. Siap. Iya. Awas saja kalau jawabnya dari tadi ya, nggak boleh. Baik, saya langsung akan share screen aja. Terima kasih semuanya. Hari ini saya akan sharing terkait dengan digital ethic, bagaimana menjadi netizen yang beradab. Ini merupakan salah satu wujud dalam bagaimana kita mengupayakan kemanusiaan yang adil dan beradab di dunia maya, seperti yang diamanatkan dalam Pancasila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, sebelumnya perkenalkan dulu nama saya Muhammad Nur Fajar Muharram, biasa dipanggil Kang Ajay, Kang Fajar, atau mau dipanggil apa aja boleh. Mau dipanggil sayang juga nggak apa-apa. Ya, saya aktif di Relawan TIK Indonesia, dan saya saat ini juga saya sebagai direktur program di Diksi Kreasi dan di Jawara Digital.id sebagai founder. Nah, ini salah satu kalau saya bilang sebagai hikmah pandemi ya saat ini, bagaimana kita tetap harus berkreasi, saat ini kita harus tetap berkarya, dan saat pandemi ini lahirlah Diksi Kreasi dan Jawara Digital.id ini. Dan bagi rekan-rekan semua yang aktif di sosial media, terutama di Instagram, boleh di-follow akun Instagram saya di @fajar_cs, kita silaturahmi lebih lanjut lagi di sana. Baik, langsung saja saya membuka terkait dengan pertanyaannya begini. Kenapa sih kita harus beradab di dunia maya? Perlu nggak sih kita beradab di dunia maya? Kayaknya biasa aja sih, Kak, kan nggak perlu, kan kita nggak ketemu langsung, ngapain harus beradab gitu kan. Ada mungkin yang berpikiran, kayaknya nggak usah deh pakai akun fake aja, pakai akun anonymous aja, biar kita nggak usah beradab, sekalian ngomongnya biar seenaknya gitu ya, asal nyablak aja di komen orang. Nah, saya awali dengan jumlah netizen saat ini. Menurut data Hotsuite ya, itu ada pengguna Indonesia tuh sampai 202 juta pengguna. Artinya 75% lebih ya, atau misalkan saat ini ya 75% penduduk Indonesia sudah menggunakan internet. Ini jumlah yang besar sekali, jumlah yang banyak banget gitu. Ini untuk kalau misalkan lihat penduduk Indonesia 270 juta dan 75%-nya ada di internet, secara pasar bagus, secara bisnis juga oke. Kemudian kalau misalkan kita mau bikin campaign, mau bikin hal-hal yang baik di internet, itu luar biasa keren banget sih kalau misalkan dengan jumlah sebanyak itu. Tapi nih, nah mungkin ada yang tahu nih, 2020 kemarin salah satunya Microsoft mengeluarkan DCI Microsoft ya, terkait dengan Digital Civility Index, bagaimana Indonesia itu menjadi negara paling tidak sopan seluruh Asia Tenggara sih ya, paling ya, it's not prestige, tapi ini memalukan sekali ya Indonesia. But jangan berkecil hati, bahwa kita juga nggak tahu surveinya dari mana, kita juga nggak tahu ini kok tiba-tiba Microsoft bikin kayak gini, dari mana ujungnya gitu kan. Yang mungkin saat ini kayak misalkan kita kayak ngomong, mohon maaf ya, ini jangan ditiru sama sekali, kayak misalkan di komen ada goblok, ada anjrit, ada anjay gitu ya kan. Mungkin dikiranya kasar oleh Microsoft, padahal orang Indonesia sendiri, bahkan even kita orang Sunda ngobrol kata, saya bisik-bisik ya, anjing gitu ya, goblok, itu kayaknya biasa banget, kayak teman kan. Bahkan it's ini saya tidak mengajarkan bahasa yang tidak baik ya, but ini adalah fenomena ketika katanya orang di Sunda itu kalau ngomong
anjing tuh koma, goblok tuh titik katanya. Oh siapa anjing gitu. Terus dasar goblok gitu. Ya itu hal yang biasa, kita nggak tahu. But kenapa saya ungkapkan ini? Ini adalah fenomena saat ini kan bahasa. Yang ketiga, tapi ironisnya di dunia pariwisata Indonesia tuh urutan ke-8 paling ramah di dunia. Gila nggak tuh? Di dunia maya Indonesia paling tidak sopan se Asia Tenggara. Sementara di dunia pariwisata Indonesia ke-8 paling sopan. Bisa dicek di survei Expert Insider ya. Next, tapi ini kita hitung-hitungan data. Sebenarnya kenapa sih Indonesia tuh mengalami kelonjakan? Dan teman-teman kenapa sih 2020 rame banget? Sebetulnya DCI Microsoft tuh udah mengeluarkan survei sejak 2019. Skornya itu cukup lumayan lah, agak mendingan 68. Tapi di 2020 ini langsung Indonesia tuh kurang lebih naik berapa persen ya? Naik berapa poin? 8 poin ya gitu. Dari itu. Kenapa? Ini jumlahnya banyak banget. Ternyata usut punya usut. Salah satu kenaikan Indonesia menjadi negara yang paling tidak sopan adalah banyaknya adults. Adanya banyaknya orang dewasa yang masuk internet yang nggak tahu apa-apa. Orang tua saya, bahkan nenek saya itu sekarang udah bisa WhatsAppan. Dan paling luar biasanya adalah dia udah bisa kirim emoticon. Jar, sini. Tadi kanin. Terus di belakangnya ada emoticon senyum. Itu progres luar biasa buat teknologi, buat nenek-nenek dia bisa kirim emoticon. Semoga dia nggak lihat GIF ya, wajib bahaya tuh kayaknya. Nah, ini di Aldut ini ya. Dan kenapa bisa seperti itu? Karena banyak kegiatan. Jangankan orang tua kita, jangankan guru kita juga kan kaget. Semua aktivitas, belajar, belanja, ngedate, bahkan kemarin yang PPKM yang punya pacar, waduh kasihan banget tuh. Kalau saya punya istri, enak di rumah. Ya kan? Yang punya pacar, wah jomblo apalagi itu. Kalau jomblo sih justru nggak ada beban sama sekali. Nah, ini merupakan salah satu kenapa sih kita perlu yang namanya ada edukasi literasi digital. Karena perlunya bagaimana, bayangkan seorang orang tua yang harus menemani anaknya. Dianya sendiri nggak punya pengalaman. Karena apa? Kita hidup di zaman 5.0, di mana nggak ada rules of the game. Kita nggak ada figur, nggak ada sosok. Siapa sosok kita? Siapa yang mau kita ambil contoh? Nggak ada. Kita semua hidup equal. Kita zamannya sama banget. Makanya kesempatan untuk sukses pun sama. Nah, kemudian bergeserlah karena orang tidak sopan, berarti ya sebenarnya kesopanan online itu kayak gimana sih bentuknya? Kesopanan online itu ya kita aktivitas di internet, berinteraksi dengan netizen, dari mulai komunikasi biasa aja sampai dengan jual beli online. Termasuk kita saat jual beli nggak bisa karena kita pembeli, ini berapa sih harganya? Jelek banget sih, nggak jadi ya. Itu juga nggak bisa, nggak boleh kayak gitu. Itu benar-benar harus sopan. Bagaimana aktiviti kita? Ini kan cuma jualan aja, hubungannya nggak bakal ketemu lagi deh gitu. Ya, kesopanan online itu dari mulai interaksi sesama netizen, dari mulai aktivitas biasa komunikasi sampai dengan jual beli online. Nah, kemudian bagaimana kesopanan online itu bisa terjadi? Ya kan? Kang, yang disebut kesopanan online itu kayak gimana sih bentuknya? Nah, kesopanan online itu ketika tercipta saat si penutur dengan mitra tutur atau pembicara dengan pendengar atau yang posting dengan yang komentar menggunakan bahasa yang diterima satu sama lain. Intinya gitu ya. Contoh tadi kayak misalkan saya bikin postingan gitu ya. Kemudian saya pakai kemeja, pakai gaya banget. Anjir, si Pajar gaya pisan mana gitu. Kemudian tiba-tiba ada orang yang ikutan ngobrol anjir gitu. Wah, mana gaya pisan loh. Beda meskipun sama kalimat, misalkan gini. Di sini ada siapa nih? Saya lihat ada Arya. Misalkan gini, ada Arya punya teman dekat misalkan. Si Arya misalkan karena badannya gendut, kemudian ini bukan body shaming ya, it's just sample. Misalkan karena Arya gendut dipanggil dut. Kemudian ada orang tiba-tiba nggak kenal manggil Arya dut. Beda nggak perasaannya? Beda. Nah, makanya itu yang disebut dengan kesopanan online. Kita nggak bisa nyamaratain orang. Tapi paling ngeri loh. Itu di kolom komentar artis Indonesia. Itu paling ngeri banget. Wah, bahasanya seakan-akan ketika seseorang melakukan kesalahan, itu disamaratakan bahwa, kamu udah gila, kamu bermasalah aja. Seakan-akan ini adalah hari penghukuman gitu untuk tersebut. Bahkan dulu misalkan kasus Saiful Jamil dulu. Oke lah misalkan kasus dia waktu lulus
kok Saipul Jamil relate nggak sih dengan kamu, dengan kalian? Kan Saipul Jamil ketika dia keluar dari penjara kemudian diarak-arak gitu kan, kemudian orang banyak yang ngomongnya kasar-kasar, tapi kan kita tidak berhak untuk bicara seperti itu. Beda lagi konteksnya, beda lagi dengan yang lain. Nah, ini kesopanan tutur kata tuh benar-benar antara pendengar dengan orang yang lihat komunikasi, orang yang lihat komentar juga, enak, ini kita bisa pahami satu sama lain. Nah, kemudian gimana sih kiat-kiat menjadi warganet yang sopan? Satu, mesti paham sosial media dulu. Harus paham kita tipe-tipe sosial media, Facebook kayak gimana, Instagram kayak gimana. Saya bahas selanjutnya. Yang kedua adalah pasang perisai anti hoax. Kita punya perisai anti hoax nih, kita pasang sama-sama. Dan yang ketiga adalah pakai starter kit netizen yang beradab. Apa aja? Kita check out. Yang pertama, paham tipe sosial media. Kita mesti paham. Saya itu ngalamin zaman MySpace, zaman MySpace, kemudian Friendster. But awas, jangan pernah mikirin usia saya ya. Saya cuma ngobrol aja kalau misalkan saya pernah ngalamin Friendster, MySpace, kemudian yang lain-lain gitu. Nah, ini tipenya beda banget. YouTube, Facebook, Instagram, itu treatmentnya beda-beda. Bener nggak sih? Di sini ada yang punya Facebook. Di sini saya rasa kebanyakan anak-anak muda remaja ya. Ada yang masih punya Facebook nggak? Coba. Ini kayaknya mukanya doang ya. Ada yang tua. Masih. Tapi Ada masih pakai Facebook. Tapi punya Instagram nggak, Aprilian? Ada. Saya panggilnya Mbak apa Bu ya ini? Apa Teteh gitu ya? Masih pakai Facebook. Tapi punya Instagram juga ya? Punya. Nah, Facebook buat hubungan sama keluarga yang udah tua sih. Yes, good. Itu poinnya. Kemudian Instagram, apakah postingan Mbak Aprilian ini sama nggak antara di Facebook sama di Instagram? Enggak, beda. Definitely different. Must be. Karena apa? Segmennya berbeda. Instagram tuh full of color, full of, kita bener-bener nggak bisa loh posting di Instagram tuh foto biasa-biasa aja, bener nggak sih? Orang banyak yang komen, karena misalkan teman-teman follower saya di Instagram, Jay, enak banget sih hidup lu, jalan-jalan terus gitu. Karena yang saya posting jalan-jalan ya nggak mungkin dong. Saya lagi dorong koper, kemudian saya lagi nyapu, saya posting. Nggak mungkin. Yang saya posting adalah kebaikannya, karena Instagram tuh tepatnya begitu. Sombong banget sih lu makan di sini, sombong banget sih lagi di pantai lah. Instagram tuh tepatnya kayak gitu. Makanya kita mesti tahu tipenya. Nah, kalau di Facebook, even cuman konten Facebook tuh berbeda. Karena apa? Orang tuh nggak bakalan mikirin kualitasnya. Kebanyakan gini ya, cewek nggak tahu sih saya cewek apa cowok. Dia di foto selfie udah pakai filter tuh. Udah pakai filter. Ditambah lagi, udah jadi di foto, diedit lagi. Biar makin cantik. Nah, itu karakteristik Instagram. Tapi kalau di Facebook enggak, orang posting foto posting aja. Kalau misalkan gini deh, satu kasus, dia di foto dapat 5 foto tuh. Dalam beberapa pose dia dapat 5 foto. Kalau di Instagram kita hanya post beberapa foto yang paling bagus. Tapi di Facebook kita bakal posting semuanya. Bener nggak sih? Ini nggak tahu sih, cuman ya sosial eksperimen aja. Bener nggak sih? Nah, treatment yang seperti itu ya kita, tipe sosial media itu begini. Tipe karena apa? Like, comment is one of commodity. Komoditas saat ini adalah like dan subscribe, komen. Orang semua perlu engagement untuk meningkatkan itu. Makanya saya tadi di awal buka ini akun Instagram saya. Ya, siapa tahu ada yang follow saya buat nambahin follower saya ya. Tolonglah dibantu. Kemudian yang lebih private apa? Ada sosial media, ada yang namanya chatting, aplikasi WhatsApp sama Telegram. Ya, aplikasi ini yang benar-benar menemani kita intens sekali, bahkan teman-teman kemarin waktu kuliah mungkin pasti Facebook. Nah, tapi di sisi lain ada fakta nih. Indonesia termasuk negara yang kecanduan media sosial. 10 negara yang kecanduan media, even kita nggak bisa denial ya bahwa ya pasti kita buka itu semua. Dan rata-rata orang Indonesia menurut Hootsuite, data We Are Hootsuite itu mengeluarkan waktu 8 jam, 43 menit per hari. Artinya 1/3 kita habis di sosial media di internet, bukan sosial media di internet. Kang, enggak saya enggak gitu. Lah iya, tapi kan bangun tidur yang dicari apa? Handphone kan? Ya kan? Saya juga punya istri, tapi saya nggak pernah nyari-nyari istri saya ketika bangun, mana istri saya, anak saya nggak pernah nyari handphone dulu. Jam segini, notifikasinya segini, alarmnya kayak gini. Ya,
bangun tidur, kemudian pas habis mandi, mau makan, nyampe kampus, mau pulang ke kampus, mau ke kosan. Kita benar-benar melakukan itu secara intensitas. Artinya dengan seperti ini bahwa kita benar-benar hidup kita ada di dua alam, di dunia maya dengan di dunia nyata gitu. Teman-teman kita, perkataan kita pun itu benar-benar ada di dua dunia ini. Nah, kemudian yang kedua adalah lawan hoax dengan 3M. Ini yang disebut dengan tadi pasang perisai anti hoax. Pertama, yuk sama-sama kita mengecek kebenaran berita dan captionnya. Nggak cuma beritanya doang, nggak cuma captionnya doang. Dicek dulu nih gambarnya sama captionnya sama nggak sih. Kebanyakan kita ya cuma baca, wah pasti headline-nya doang nih. Gitu. Pastikan adanya kesesuaian judul dengan berita isinya. Misalkan dua siswa SMA 11 Bandung tertangkap basah di toilet. Wah, udah pasti ngebayangnya mesum. Ternyata pas dibaca artikelnya, ada 2 orang siswa lagi dihukum sama gurunya di WC. Pas gurunya masuk, embernya tumpah kena baju. Basah dong. Jadi 2 siswa tersebut tertangkap basah. Tapi karena judulnya bombastis, orang pasti akan abai dengan isinya. Yang penting judulnya adalah 2 siswa itu yang akan di-highlight. Makanya biasakan literasi. Yang kedua adalah cermati ilustrasi yang dipakai apakah benar sesuai atau justru yang ilustrasi yang keliru. Misalkan konteksnya adalah, ini agak susah sih saya membuat analoginya. Tapi contohnya gini deh. Kalau misalkan saya pakai, karena gini, foto saat ini kan benar-benar teknologinya mudah banget ya. Ada teknologi yang disebut dengan Photoshop, kemudian ada banyaklah aplikasi itu yang benar-benar bisa mereka ulang gitu. Bagaimana kemarin waktu itu pernah saya ingat tuh siapa, Pak Prabowo, kemudian Pak Ma'ruf Amin tuh kiai, kemudian pakai topi pakai topi Natal di atasnya kemudian, dan nggak habis pikir masih ada orang yang percaya gitu. Dan memang saat ini dulu mungkin agak berat ya untuk bikin ngedit gitu zaman dulu, kalau sekarang mudah banget. Yang kedua, mengecek kebenaran data yang disajikan. Cek akurasi datanya, sumbernya dari mana, referensinya, tabelnya, diagramnya, grafiknya, fotonya benar-benar relevan nggak? Siapa tuh zaman dulu. Ya kan kita nggak tahu. Misalkan politik, ketika saya misalkan dulu punya musuh politik, teman politik saya adalah misalkan si A. Kemudian beberapa tahun kemudian, 2 tahun kemudian, misalkan Pak Prabowo sama Jokowi dulu tuh CS-an misalkan. Tiba-tiba pas sedang ada kampanye, mereka kan jadi lawan politik gitu. Kemudian disambung-sambungkan foto dulu dibawa ke sekarang gitu. Kemudian yang ketiga adalah memastikan kepanduan bahasa. Ini sebenarnya simple banget sih sebenarnya. Kak, kok sedetail ini sih? Iya, nanti kita coba ya. Sebenarnya sejauh apa sih kepanduan bahasa tuh? Sebuah artikel konten hoax bisa terdeteksi dengan bagaimana, contohnya misalkan gini, rata-rata hoax tuh hurufnya besar semua, tebal, kemudian pakai ajakan-ajakan sebarkan ke 10 kontak kamu. Kalau dulu tuh ada tuh. Dulu tuh ada zaman-zamannya awal-awal WhatsApp. Sebarkan ke 10 kontak kamu, kalau tidak kamu meninggal. Pernah dengar nggak? Dan ada yang percaya. Padahal kan kalau kita pakai nalar, sejak kapan malaikat Ijroil bekerja sama Facebook, sama WhatsApp buat nyebut nyawa? Pernah nggak? Kan nggak kebayang gimana malaikat maut kemudian berkonsinyasi, bekerja sama gitu ya dengan WhatsApp buat nyebut nyawa gitu kan. Tapi masih ada aja orang yang pertama dulu, yang percaya dulu. Next adalah, yuk kita menggunakan sama-sama starter kit netizen yang beradab. Gunakan salam, gunakan salam saat memulai dan mengakhiri interaksi. Dibiasakan meskipun cuma sama teman sendiri. Apalagi kalau mau pinjam duit, masa langsung, pinjam duit dong. Nah, biasanya kalau pinjam duit tuh, hai, atau misalkan mau minjem tugas, biasanya, halo, apa kabar, Najla, waduh, udah lama ya nggak ketemu. Kemarin masuk nggak pelajarannya Pak ini? Oh, aku belum nih, gitu. Biasanya kayak gitu ya. Kelihatan sih mana orang yang lagi butuh, mana yang benar-benar lagi di posisi di atas. Tapi biasakan, hai Din, apa kabar? Hai Rin, alhamdulillah sehat. Pokoknya hal-hal yang semacam itu, ini sepele banget. Tapi kita menjadi harus concern kita. Kita adalah menunjukkan bahwa kita mahasiswa. Kemudian jangan sampai, masih ada nggak sih di sini yang WhatsApp guru apa WhatsApp dosennya pakai assalamualaikumnya hurufnya ASS doang? Ada nggak? Masih ada nggak sih? Masih ada nggak di sini yang nggak ada, yang udah pasti? Masa nggak tahu artinya itu kan? Tapi masih ada loh yang ASS, Pak saya dengan ini gitu. Dibiasakan selalu untuk
bener-bener kita juga selain daripada latah, kalau dulu masih ada sih yang salam pakai ASS kayak gitu. Nah, kalau misalkan awal, selamat sore Pak, perkenalkan saya ini dari semester ini, jurusan ini, mau untuk tugas besok bagaimana ya, apakah masuk atau enggak, kemudian setelah mengakhirinya, jangan sampai ngegantung, bayangin mahasiswa nge-WA dosen, kemudian besok masuk ya, nggak dibalas lagi, kurang ajar nggak tuh? Itu kan digantung sekali. Oke Pak, terima kasih atas waktunya, mohon maaf atas ketidaknyamanannya, itu bener-bener bahasa ringan, tapi bahaya banget loh. Saya tuh ngajar di kampus dan di sekolah. Saya tuh ngajar di 2 jenjang, bener-bener jauh banget. Satu ngajar di SMP, satu ngajar di sekolah tinggi. Beda banget treatmentnya. Kalau misalkan ada siswa yang WA saya kayak gitu, saya masih maafin. Tapi kalau mahasiswa, nilainya udah pasti kurang daripada itu. Karena tujuan buat kuliah sekolah itu bukan cuma pinter. Kalau pinter mah di Google juga pinter. Tapi bagaimana how to kita bener-bener how to educate mereka. Oh kayak gini loh siapa yang bener dan yang lain-lain. Next, yuk sama-sama kita lawan umpatan dengan pujian. Bahkan kalau bisa kita lawan umpatan dengan candaan juga nggak jadi masalah. Nih di sini ada salah satu contoh yang namanya Kak Cinta Laura. Dia di dalam komennya, dalam Twitternya dia bikin apa gitu tweet, kemudian ada orang, saya kok tidak sependapat ya dengan ungkapan kejelas cita-citamu. Bukankah ketika kita sudah belajar dengan giat dan tekun, hal-hal yang baik akan menghampiri kita. Demikian dengan cita-cita ingin diinginkan. Kemudian karena dia ngebikin tweetnya, Cinta Laura, kemudian dia jawab, saya menghormati pendapat Anda. Itu cukup sekali ya dibanding, lah itu kan pendapat kamu, pendapat saya kan beda, boleh dong. Beda nggak sih? Dengan kalau misalkan saya jawabnya kayak gitu, misalkan saya Cinta Laura atau misalkan saya konteksnya tidak menjawab dengan saya menghormati pendapat, tapi loh kan itu pendapat Anda, pendapat saya beda dong, nggak apa-apa kan gitu. Beda dengan kalimat yang seperti itu. Jadi benar-benar kita harus melakukan hal-hal yang cukup baik meski begitu di dunia yang maya. Contoh nih sebelah kanan kalian mungkin ya, saat Anda mendengar pelajar mengungkapkan kata-kata makian berwujud seperti ini, anjing, babi, plesetannya, misalkan anjay gitu ya. Ini apa reaksi? Kira-kira reaksi teman-teman di sini gimana? Ada yang mau ngasih reaction nggak dengan kata-kata goblok, misalkan anjing gitu, plesetan dari anjay atau anjrit atau apa gitu? Di sini ada yang mau ngasih reaction nggak? Kira-kira kalau misalkan teman kalian atau teman kalian lah yang masih pelajar atau mahasiswa yang ngobrol kayak gini di kolom komentar, kalian apa reaksi kalian? Ada yang mau ngasih reaksi, Sob? Silakan. Coba kira-kira gimana? Teman kamu nih, misalkan di Lambe Turah gitu ya. Ya misalkan, boleh dong misalkan. Di Lambe Turah kemudian, goblok misalkan, artis cengeng nih gitu. Boleh kan gitu. Kira-kira gimana reaksinya? Kalau aku sih ya Kak, pas kalau misalnya yang ngomongnya itu temen yang seangkatan aku atau yang anak SMA, aku masih kayak mungkin karena udah efek terlalu terbiasa ya ngedengernya, jadi nggak kaget. Tapi kalau misalnya anak-anak kecil yang ngomong kayak gitu, aku kaget sendiri gitu dengernya. Yes, bener. Risih ya, ini bocil kok ngomongnya begini sih gitu ya. Gitu ya? Iya, nah, betul. Hal-hal yang semacam inilah yang kita coba tularkan kepada teman-teman yang lain. Saya pernah loh, lihat waktu itu, misalkan gini teman-teman, ada perempuan yang di akun TikToknya dia joget-joget tuh, perempuan ya pakai hijab kemudian joget-joget. Kemudian ada yang komen, gimana sih lu perempuan joget, nggak malu sama hijab? Terus dia balasnya menarik banget buat saya. Oke Kak, mohon maaf atas ketidaknyamanannya. Ke depan saya akan memperbaiki lagi jogetnya. Itu kan punchline banget kan, itu bener-bener bam, dia kasih premis, dia hajar punchline-nya dengan cara oke Kak, saya nanti akan memperbaiki lagi ke depan jogetnya. Itu kan jokes. You can handle this with your jokes. Nggak usah mesti kita bener-bener terima. Orang juga kan kesel mau nanggepinnya gitu. Udah dikasih joke gitu. Ini orang baper berarti kayak gitu, hal yang semacam itu. Kita bisa juga menggunakan yang semacam itu. Kemudian yang selanjutnya adalah pandai membaca situasi berkomentar, atau sebenarnya underline-nya adalah sebetulnya kita mesti peka terkait dengan tulisan-tulisan. Tanda baca sih sebetulnya, bagaimana fungsi koma, titik, kemudian di sini ada contoh apa kabar. Sebenarnya gini, ketika saya ungkapkan misalkan apa kabar Bu, kita kan nggak tahu itu pakai tanda tanda seru atau misalkan tanda tanya. Tapi ketika di dalam teks ini perlu loh.
Mana nih yang maksudnya? Apa kabar Bu? Apa kabar Bu? Apa kabar Bu? Karena apa? Ketika pola komunikasi dalam suatu media online itu ada yang hilang kan, mimik muka, gestur, intonasi itu hilang. Nah kita bantu dengan tanda baca. Contoh gini, saya ngasih kalimat. Indah, Sari, dan Fajar memang ditakdirkan berjodoh. Iya kan? Misalkan gitu. Indah, kalau misalkan kasih rata, kalau misalkan pakai komanya di setelah indah, berarti indah, Sari sama Fajar ditakdirkan berjodoh. Meaningnya adalah yang pertama, Indah dan Sari yang berjodoh. Yang kedua, kalau misalkan komanya 3, komanya setelah Indah dan setelah Sari, Indah, Sari, dan Fajar ditakdirkan untuk berjodoh. Berarti 3-tiganya berjodoh nih. Ya kan? Nah, dengan kata kalimat itu, kita kan tanda baca menjadi penting. Gitu. Bahkan ada kata kalimat, contoh kayak kemarin. Apa ya, saya pernah baca, saya memang harus mohon maaf ya, saya agak terinfluence entertainment sih, berita-berita gosip. Jessica Iskandar dan Deddy Corbuzier akan segera menikah. Padahal orang kan pasti mikirnya adalah, wah ini kapan pacarannya sih? Mereka Jessica sama kok mau segera menikah? Padahal Jessica mau menikah ya dengan pasangannya, Deddy Corbuzier mau segera menikah ya dengan pasangannya. Tapi ada tanda baca, kemudian penggunaan penggunaan diksi kalimat yang membuat itu menjadi sesuatu yang lebih baik lagi. Ya. Kemudian ini sebenarnya bahasanya tadi sih ya, ambigu, cuma tadi kecepatan. Nah, mengamankan potensi ambigu tadi ya, mengamankan potensi ambigu tadi bisa kita dengan menggunakan tanda kutip atau misalkan tanda koma dengan menegaskan komanya di mana, titiknya di mana, tanda baca serunya di mana, kemudian tanda tanyanya di mana. Contoh misalkan di sini ada kata perbuatan ini tampak menodai. Kejujuran, nantinya kata menodainya dikata apa sih, maksudnya menodai, ngasih noda atau apa. Kemudian yang kedua, korupsi seolah menjadi budaya ya. Gitu. Jangan dikasih. Kalau misalkan kadang karena orang-orang yang sumbu pendek atau misalkan yang mudah panas itu ketika korupsi sudah seolah menjadi budaya ya. Maksudnya apa nih? Kamu menjadikan korupsi itu budaya? Salah ya, makanya dikasih tanda kutip karena untuk meminimalkan adanya gesekan dengan yang lain, makanya coba menggunakan itu ya. Jadi potensi ambigu ini benar-benar kita kurangi, salah satunya adalah dengan menguatkan tanda baca di mana, meskipun itu kelihatannya sepele. Terakhir dari saya, jejak digital bisa membawa sial, artinya teman-teman benar-benar mesti menjaga sekali, jangan sampai gara-gara satu nih apes gegara jejak digital warganet ditolak HRD. Ada yang tahu nggak ceritanya? 2020 kemarin, di akhir 2020. Jadi gini, ada perempuan, dia tuh interview di perusahaan BUMN kalau nggak salah. IPK-nya gede, 3, berapa gitu. Lulus. Tapi yang ngewawancaranya itu orang HRD-nya adalah bapak-bapak yang 2 tahun lalu ketika dia kuliah, kemudian ngekos, dia pernah bikin tweet menghina istrinya. Gila nggak tuh? Jadi 2 tahun yang lalu dia pernah ngekos. Kemudian dia ngomongin ibu kosnya sama bapak kosnya. Kemudian bapak kosnya ya di screenshot lah, dia kasih bukti atau misalkan dia masih memorinya bagus lah ya. Kemudian tiba-tiba datanglah tuh si perempuan tadi melamar di perusahaan tersebut, yang mana perusahaan tersebut ya HRD-nya adalah suami dari istri yang pernah dia hina. Apes nggak tuh? Makanya hati-hati sekali dalam mengelola jejak digital. Don't ever think, jangan pernah berpikir bahwa aman aja deh, gua mah nggak apa-apa, mau ngomong kasar juga nggak jadi masalah, gimana ntar aja. Kerasanya nggak sekarang nanti. Sobat-sobat semua, jangan pernah berpikir bahwa ntar aja lah, nyantai aja ngomong orang Facebook gua kok, Instagram gua. Iya, tapi rasain ntar ke depannya. Makanya kita benar-benar mesti menjaga jejak digital kita. Nih, jangankan jejak digital itu benar-benar kejam ya, kalau saya bilang ini di sini. Jempolmu harimaumu, asal komen negatif bisa dipecat. Hina Gusmus, karyawan Adikarya langsung di SP3. Kementerian Kominfo pecat ASN diduga akibat postingan medsos. Cleaning service mengaku iseng bikin video TikTok isinya menghina Palestina. Waduh, chef di Malaysia dipecat usai tebar ujaran rasis di media sosial. Terakhir, sebar hoax people power,
dosen pasca sarjana ditangkap polisi. Lihat, kalau misalkan kita lihat dari sini, dari mulai level cleaning service, mohon maaf tanpa mendiskreditkan ya, ini disclaimer loh, jangan sampai malah saya yang kena nanti. Saya bukan meremehkan profesi cleaning service, tapi kalau misalnya kita lihat di sini, semua mereka yang kena dari mulai level cleaning service, chef, karyawan BUMN, PNS sampai dosen. Makanya benar-benar kita harus menjaga itu semua. Yuk kita sama-sama mewujudkan netizen yang beradab dengan cara yang pemerintah saat ini sedang menggemborkan program gerakan literasi digital nasional, kemudian public figure yang followernya besar, KOL, itu benar-benar mereka, karena apa? Percaya atau enggak, bocil-bocil FF atau yang kecil-kecil itu, mereka itu lebih kenal YouTuber dibanding artis TV. Saya tanya kalian deh teman-teman di sini semua, ada yang tahu nggak nama artis sinetron sekarang di TV? You mention it, sok siapa? Nggak ada yang tahu. Tapi ketika ngobrol YouTuber, selebgram, pasti pada tahu kan? Ya nggak? Kalian pasti nggak akan tahu pemain ini siapa ya? Pemain Ikatan Cinta nggak tahu, taunya cuma si siapa? Elsa, taunya si Andin, tapi nggak tahu nama aslinya. Mungkin nggak semua taunya Mama Sarah gitu. Tapi untuk KOL, Key Opinion Leader, influencer, you mention it, kalian rata-rata pasti tahu. Nah, makanya public figure, ataupun di sini ada yang selebgram nggak ya? Ada yang KOL nggak ya? Pakai konten yang baik dan inspiratif. Kemudian akademisi, teman-teman, saya sebagai dosen, kemudian saya juga di komunitas sebagai praktisi di Relawan TIK Indonesia, kita bikin penelitian, kurikulum dan edukasi. Terima kasih buat teman-teman Unpad, KKO ya, KKO berapa ini? 95 ya. Terima kasih banget kalian bikin acara edukasi seperti ini buat teman-teman SMA. Bukan cuman sih, mungkin ke depan ketika bisa bikin kegiatan yang serupa agar influence-nya lebih besar, getok tularnya lebih besar, lebih baik teman-teman gayat komunitas atau misalkan komunitas sekolah biar audiensnya lebih besar. Kemudian ya hal-hal yang semacam ini secara event lah, ini teknis aja ya sih, secara event bisa lebih gede lagi. Dan sebagai masyarakat yuk sama-sama menerapkan prinsip etis bermedia sosial. Terima kasih, hatur nuhun dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Kak Fajar yang sudah memaparkan materi yang luar biasa. Selanjutnya, saya buka sesi tanya-jawab. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, bisa langsung raise hand aja ya. Ada nih kayaknya yang raise hand. Oke, di sini udah ada Naila Siva. Untuk Kak Fajar, apakah ingin ditampung dulu pertanyaannya atau langsung dijawab saja, Kak? Langsung aja kayaknya. Saya paling maksimal 3 pertanyaan ya, karena punten pisan, saya ditunggu lagi di tempat lain. Punten pisan. Oke, baik. Mungkin yang pertama boleh untuk Naila Siva, silakan langsung unmute aja. Halo, nama saya Naila Siva. Di sini saya mau bertanya, gimana ya cara ngontrol gitu? Kan di zaman sekarang itu nggak cuma yang tadi yang adults doang yang bermedia sosial, tapi juga banyak anak kecil, khususnya yang masih di bawah umur termasuk saya, tapi kayak yang anak-anak SD gitu, bagaimana cara mengontrol mereka untuk bermedia sosial gitu. Soalnya kan banyak juga apalagi di TikTok yang masih ternyata dia masih SD kelas berapa gitu. Jadi kurangnya edukasi dalam bermedia sosial gitu. Jadi gimana cara menegurnya? Oke, makasih. Siapa namanya? Naila Siva. Naila Siva sekarang SMP SMA? SMA. SMA, berarti tadi ketika gimana caranya buat diri sendiri atau buat adiknya? Atau buat ponakannya? Buat adik dan diri sendiri. Oke, diri sendiri. Tadi mungkin tadi kalau misalkan Siva, kalau misalkan Naila Siva ya panggilnya. Siva tadi mungkin udah lihat tips and triknya, gadgetnya seperti apa. Nah, kalau untuk anak-anak ada yang disebut dengan digital parenting. Bagaimana digital parenting itu adalah bagaimana orang tua itu nggak cuma cukup pakai Google Family Link,
pakai antivirus, kemudian pakai aplikasi-aplikasi buat ngejaga anak, go parent, tapi enggak. Intinya adalah bagaimana orang tua mau meningkatkan dulu kesadaran dia terkait bahwa oh ini tuh zaman teknologi ya. Kata salah satu hadis bahwa didiklah anakmu sesuai dengan zamannya. Jangan pernah mendidik anakmu sesuai dengan zamanmu, tapi sesuai dengan zamannya. Nah, makanya orang tua wajib buat meningkatkan awareness itu, kemudian meningkatkan pengetahuan terkait dengan digital. Nah, kita sebagai kakaknya atau misalkan sebagai bibinya, sebagai tantenya, satu sih, kasih contoh yang baik. Kalau misalkan, karena apa? Anak-anak tuh peniru yang ulung loh. Ya kan? Karena salah satu pembelajaran adalah imitasi. Ingat, salah satu pembelajaran dalam interaksi sosial adalah imitasi. Paling gampang, oh abang gue main ini, main lah ikutan gitu. Salah satunya itu. Itu sih, Siva, semoga can help you ya. Terima kasih. Yuk, 2 lagi. Mohon maaf, ini sebelumnya saya off cam karena jaringannya kurang stabil. Yap, aman. Kasih lanjut. Boleh nih yang malu buat bertanya, boleh langsung cek di kolom chat aja. Bisa diisi di link Slido-nya. Nah, ada itu. Oke, tadi ada yang raise hand, siapa? Nabila, langsung aja. Ya. Pandemik. Oke, makasih Kak. Sebelumnya Nabila cuma pengen nanya tentang opini nih Kak. Sebenarnya tuh menurut Nabila sendiri itu gimana pembiasaan dari dirinya sendiri? Karena kan yang menggunakan media sosial itu pribadi masing-masing lagi. Nah, dan menurut Nabila tuh udah banyak orang yang santun dalam penggunaan bahasa ataupun attitude-nya di media sosial, hanya saja pengaruh dari lingkungannya sendiri ataupun kepercayaan dirinya sendiri itu belum paten gitu loh Kak. Jadi kayak misalkan Nabila bisa santun, cuman karena lingkungan Nabilanya belum, dan Nabilanya pun takut buat ngasih tahu ke rekan-rekan atau yang lainnya, jadi Nabila keep buat diri Nabila sendiri gitu loh Kak. Kalau menurut pendapat Kak. Makasih Kak. Oke, makasih Nabila, bener banget tadi. Kalau misalnya yang sopan udah banyak. Tapi ya tadi lingkungannya ya, yang ya kasarnya lu santuy, gue santuy gitu ya. Nah, kalau misalkan lu nggak santuy ya gue juga ngegas juga gitu, sama-sama ngegas. Nah, sebetulnya kaitannya dengan figur tadi bahwa bagaimana kita nge-treatment. Sebetulnya ada bahasa, contoh gini, saya suka dengan Najwa Shihab. Dia nggak ngomong kasar, tapi ngomongnya tajam. Iya kan? Dia ngobrolnya nggak kasar, sama sekali nggak kasar, dia nggak pernah ngegas. Tapi dia ngomongnya tegas. Nah, mungkin kita bisa belajar dari sana bahwa untuk marah tuh nggak harus ngomong kotor, untuk marah tuh, untuk tegas tuh nggak harus ngomong kasar, tapi untuk marah tuh butuh ketegasan. Pilih diksi kalimat yang baik. Makanya perlu banyak baca tuh itu loh, Nabila. Bagaimana kita nge-treatment, bagaimana. Dan yang kedua adalah perlu juga kita memfilter siapa orang yang harus di-follow. Itu penting loh. Ya kan? Kalau misalkan kita mau dandanannya bagus, hijrah, tapi follow-nya Anya Geraldine, tapi nggak bagus juga kali ya. Saya juga nggak tahu Anya Geraldine yang mana, cuman kata orang lain begitu katanya. Kebetulan saya nggak follow sih, ya. Udah di unfollow. terakhir yuk. Itu Nabila yang mau bantu ya. Semoga membantu makasih, ya. Kak. Sama-sama. Yuk, terakhir yuk. Baik, mungkin masih ada yang raise lagi atau nggak ada? Kalau nggak ada, ini di link Slido udah ada 2 pertanyaan nih, Kak. Mau dibacain semuanya atau pilih salah satu? 2, ya udah nggak apa-apa. Biar saya jawab cepat aja ya. Oke. Oke, satu. Yang pertama. Bagaimana cara untuk menjaga jejak digital dalam menggunakan internet? Cakep nih. Gimana nih Kak jawabannya? 1, jangan pernah sharing hal-hal yang pribadi. Karena apa? Bahayanya adalah jejak digital adalah ketika misalkan kita pamer-pamer nama lengkap, hari kelahiran, kemudian tag lokasi saat itu juga, itu benar-benar ya kalau mau pamer boleh. Kalau mau pamer, misalkan lagi di Bali, lagi di Omni Beach gitu kan, kemudian lagi di Omni Club gitu. Tapi kamu mau pengen pamer begitu boleh, tapi setelahnya
Atau misalkan ya lebih baik nggak usah di geotag deh. Kalau misalkan orang nanya juga tinggal, itu di mana sih bagus banget tempatnya di sini gitu. Jangan sampai ke sana. Kemudian jangan pernah oversharing segala masalah di share. Beli telur 1 kilo pecah 3 diposting di Facebook misalkan. Saya nggak mau di warung ini lagi misalkan kan. Kemudian jaga obrolan etika digital dan yang lain-lainnya. Intinya sih untuk jejak digital itu satu, jaga etika, kemudian jaga keamanan data pribadi. Itu yang paling penting karena itu bisa diakses kapan saja. Ya jangan sampai, bukan jangan sampai sih, ini kan mungkin jalan hidup ya. Teman saya ada dulu penyanyi dangdut. Waduh, penyanyi dangdut, saya bener-bener punya teman penyanyi dangdut, teman dia akhirnya hijrah perempuan. Jar, gimana sih mau nutup? Terserah lu. Lu mau gimana? Lu mau orang lain tahu masa lalu, atau misalkan lu mau ngasih pelajaran kepada orang lain bahwa lu dulu pernah jadi penyanyi dangdut yang seronok, tapi sekarang lu tobat. Pilihan aja. Ya kan? Lu nggak, kalau misalkan aduh Jay, aku nggak nyaman nih kalau misalkan orang tahu masalahku, ya udah hapus aja fotonya. Satu-satu dihapus satu-satu. Tapi kalau misalkan lu mau ngasih pelajaran, tuh dulu tuh gue begitu, kemudian sekarang gue bisa berubah. Itu beda lagi ceritanya. Yang kedua, gimana Kak respon kalau kita melihat orang lain mention hate speech? Responnya just ignore. Ignore aja. Kalau itu adalah teman kita, sahabat kita, adik kita, seseorang yang bisa kita reach, jangan pernah menegurnya di sosial media. Ingat, sekalipun kamu kakak dari seorang adik, kamu tidak berhak untuk memarahinya di sosial media. Misalkan adik kamu posting video lagi ngobrol, anjir goblok gitu. Kemudian kamu komen di sana, "Dek, kamu nggak sopan sih ngomongnya kayak gitu. Kakak malu punya adik kayak kamu." Jangan pernah melakukan itu. Jangan pernah menegur orang yang kita kenal di sosial media langsung di kolom komentarnya, lebih baik di DM atau apapun. Karena apa? Secara mental health, kemudian secara keberlangsungan jejak digital itu tidak baik untuk dia. Itu aja mungkin dari saya, Kak Siti dan semua. Terima kasih, mohon maaf bukannya mau buru-buru tapi waktu juga yang harus memisahkan kita. Baik, sebelum saya lanjut ke acara penutup, saya akan membacakan kesimpulan dari materi hari ini, bahwasanya kita harus bisa menjadi warganet yang sopan, yaitu paham tipe media sosial, baik YouTube, Facebook, Instagram, dan lain-lain. Kemudian, kita juga bisa memasang perisai anti-hoax dengan cara mengecek kebenaran berita dan captionnya, kemudian mengecek kebenaran yang disajikan, lalu memastikan kepanduan bahasan. Yang terakhir, tentunya kita sebagai netizen harus tetap beradab saat menggunakan sosial media. Berhubung waktunya terbatas, kita sampai di sini dulu ya acara diskusi hari ini. Tapi sebelum itu, kita ada kenang-kenangan sedikit nih Kak untuk Kak Fajar. Untuk PDD, bisa tolong share? Siap, makasih semua. Terima kasih Kak. Foto bersama dulu kali ya? Iya, boleh. Sebelum PDD boleh. Untuk dokumentasi, boleh untuk persiapan dulu. Baik, kita mulai saja. 1, 2, 3. Sudah. Siap. Terima kasih, Kak. Terima kasih semua. Oke, saya izin live ya. Izin live ya. Terima kasih semua teman-teman. Mohon izin moderator, saya langsung masuk aja. Terakhir dari saya buat teman-teman semua, jaga reputasi, sekali lagi jaga jejak digital kita, buat sesuatu yang baik, dinarasikan siapa diri kita, kemudian yuk sama-sama bangun reputasi digital kita dengan kompetensi. Karena yang paling bagus adalah kalau ngobrol kalau masalah cuma pencitraan gampang aja. Yang pasti adalah bangun reputasi dengan kompetensi. Terima kasih dari saya. Thank you very much for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Kak. Terima banyak, Kak. Hati-hati di jalan, Kak. Oke, tibalah di penghujung acara diskusi hari ini. Terima kasih kepada Kak Fajar yang sudah meluangkan waktunya dan berkenan menjadi narasumber kita. Saya Siti Nur Hasanah selaku moderator, pamit undur diri. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke MC. Terima kasih. Oke, halo teman-teman, kembali lagi nih sama kita. Gimana tadi materinya? Seru kan? Seru banget dong ya pastinya.
Seru banget dong. Aku aja sampai fokus banget Kak dengerinnya karena emang menarik banget. Bener banget, materinya emang seseru itu ya. Di sini ada yang mau cerita sedikit nggak? Apa aja yang udah teman-teman dapat dari materi yang udah disampaikan tadi? Jika ada, boleh raise hand ya. Atau kalau nggak ada yang resen, kita tunjuk aja nih Kak. Gimana kalian deg-degan nggak mau kita tunjuk? Siapa ya kira-kira? Boleh deh Kak Putih aja yang nunjuk. Oke, karena nggak ada yang raise hand, aku pilih ya. Sebentar. Aku mau Regia Maulana deh. Halo, ada orangnya nggak ya? Ini Halo. yang tadi awal juga Regia Maulana kan ya? Iya. Oke. Kalau bisa on mic Regia. Atau kalau nggak ada ganti orang Kak, boleh. Oh, nge-lag lagi ya Kak Mau Putih. pilih Alia deh, Alia. Awal ya, bisa on mic bentar. Wah, teman-teman di sini pada kemana nih? Coba kita tanya ke ketua panitia aja gimana nih? Karena teman-teman gak ada yang mau jawab, Debu gimana? April tahu nggak nih kira-kira tadi kita ngomongin apa sih Kak? Tadi kita ngomongin tentang gimana sih caranya jadi netizen yang beradab gitu ya. Tata caranya, terus sikap-sikap yang harus kita hindari dan yang harus kita lakukan don't and do-nya itu ada di situ dan membantu banget buat kita, apalagi kan sekarang kita semuanya dikit-dikit melalui internet ya. Iya benar banget. Komunikasi internet, terus cari pembelajaran juga internet, sekarang kita webinar aja internet. Dan ya berinternet itu ya penting banget. Gitu sih. Iya, aku juga setuju banget sih Kak. Terus materinya juga menarik banget gak sih? Sayang banget kalau kita lewatin. Oke, terima kasih banyak nih buat Kak April udah mau sharing sama kita. Sayang banget ya teman-teman di sini nggak ada yang bisa sharing ilmu yang didapat dengan kita. Nggak apa-apa Kak, mungkin masih malu-malu sama kita. Oke. Nah, di sini kita mau ngapain lagi sih Kak? Nah, aku tahu banget nih kalian pasti capek kan atau aus soalnya tadi kalian fokus dengerin materinya. Nah, benar banget. Mungkin teman-teman di sini pada capek ya karena tadi dengerin materi. Lanjut, mungkin. Jadi, kita akan ada break selama 5 menit. Teman-teman boleh off cam atau off mic, tapi jangan sampai keluar dari ruang Zoom ini ya. Oke, karena sekarang pukul 14.24, break selama 5 menit. Teman-teman boleh balik lagi pukul 14.29 ya. Selamat istirahat. Oke, jangan keluar dari ruang Zoom ya.
머리를 하얗게 피운 채 시끄러운 감정을 태울래 벌벌벌 그때는 네 갈증을 해소할 샴페인 셉셉 나를 들이켜 그래도 저 높이 내 발이 빠뜨려 Want you to ring the alarm 세상에게 알려 내 이름에다 입 맞춰 Say la listen love me la listen love me call me la listen love me la listen love me oh 알잖아 attitude 뭐 터져라고 the loudest in the room Just say la listen love me la listen love me call me la Put that shit on stereo, everyone else on very low, protecting like a barrier. Promise that's not that scarier than me. If anybody coming for my man, gotta catch a case, gonna bring my hand, bam bam bam. Hit after hit, the rocks in my wrist, so I call them the Flintstones. Ring the alarm, 세상에게 알려 내 이름에다 입 맞춰. Say la, listen, love me, la, listen, love me. Call me la, listen, love me, la, listen, love me. Oh, 알잖아 attitude, 뭐 터져라고. The loudest in the room. Just say la, listen, love me, la, listen, love me. Call me la, listen, love me, la, listen, love me. Oh, 알잖아 attitude, 뭐 터져라고. The loudest in the room. 누구와 또 비교 못해 그래봤자 you gon' still love me. You need some LA, LISA. 지금 너의 두 눈앞에 서 있는 내 이름을 기억해. Love you some LA, LISA. You gonna see me 어떻게 하는지 다 보여줘도 Got you in for the throat. Being the greatest of all time in fantasy. 새까만 비그빛 왕관 belongs to we. 랄리사 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 하늘이 당당해. 랄리사 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 저들은 날 원해. 랄리사 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 catch me if you can. 랄리사 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 랄리사. Say la, listen, love me, la, listen, love me. Call me la, listen, love me, la, listen, love me. Oh, 알잖아 attitude, 뭐 터져라고. The loudest in the room. Just say la, listen, love me, la, listen, love me. Call me la, listen, love me, la, listen, love me. Oh, 알잖아 attitude, 뭐 터져라고. The loudest in the room. Halo, udah semangat lagi belum nih? Habis break dan habis dengerin lagunya Lalisa. Harus semangat dong ya, karena setelah ini kita bakal ada games yang gak kalah seru nih dari minggu kemarin. Tentunya bakal bikin otak kita mikir keras nih. Eits, tapi teman-teman jangan takut dulu ya, karena di games kali ini kita bakal ada hadiah yang menarik lagi. Wah, bener banget, Kak. Kalau kalian sampai pusing atau otak kalian ngebul, boleh langsung salahin Kak Hauzan ya, guys. Bukan Kak Riyadi lagi kali ini. Tapi dilihat-lihat dari wajah teman-teman di sini sih, kayaknya udah pada nggak sabar nih buat games. Bener banget nih, kayaknya teman-teman di sini udah pada nggak sabar nih buat bawa pulang hadiahnya. Kalau gitu, acara selanjutnya akan kami serahkan kepada PJ Games. Oke, sebelumnya terima kasih banyak ya pada MC atas kesempatannya. Halo teman-teman semua. Oke, jadi kelihatannya kalian semua pada serius banget ya tadi udah dengerin materinya Kak Fajar. Nah, cuman kan kita kalau misalkan serius-serius terus itu nggak baik ya. Nah, tentunya kita juga perlu sesi pendinginan nih. Nah, jadi langsung aja kita bakal masuk ke sesi selanjutnya, yaitu sesi Ice Breaking Netiquette Day 2. Nah, oke teman-teman semua.
Jadi di sesi ice breaking kali ini kita bakal main games lagi sama seperti minggu lalu ya. Dan kita bakal pakai quizzes lagi. Tapi buat teman-teman semua jangan khawatir nih, soalnya games kali ini juga bakal menghadirkan soal-soal yang pastinya tetap seru dan menarik buat kalian jawab. Nah, untuk mempersingkat waktu, kalian bisa langsung aja ya klik link yang bakal aku share di chat sebentar lagi. Oke. Nah, untuk teman-teman semua, karena ini sesi games, yang lainnya boleh on cam aja ya, biar seru nih gamesnya. On mic juga boleh. Ya, boleh banget tuh. Semuanya harus ikut loh, hadiahnya kali ini disponsorin sama siapa ya? Kak Alip lagi nggak sih hadiahnya? Nggak dong, Kak Alif kayaknya udah bangkrut, kita palakin kemarin. Oke, sekarang Kak Arya nggak sih nih? Kayaknya udah cerah banget iya, langsung mau sponsorin hadiah kita kali ini nih. Oke, ini udah ada 6 orang. Teman-teman semua bisa diajakin juga ya, teman-teman yang lain yang mungkin ketinggalan buat segera join nih. Mungkin aku spoiler dikit ya, mungkin kan ada beberapa dari kalian yang menganggap soal minggu lalu itu mungkin sedikit susah. Nah, untuk soal minggu ini, itu bakal sedikit dipermudah ya teman-teman. Jadi kesempatan kalian buat menang juga semakin besar tentunya. Jadi harus ikut guys, karena soalnya gampang dan seru banget. Apalagi malakin ke Arya, siapa yang nggak mau? Oke, mungkin kita tunggu sampai beberapa menit lagi ya. Yuk, yang lain yang belum join. Bisa diajakin teman-temannya ya semuanya. Oke, mungkin bentar lagi bakal kita start. Ada yang masih mau join? 5. Oke, ada. 5, 4, 3, 2, 1. Oke. Nah, langsung aja ya teman-teman. Soal pertama nih, apa username Instagram Kak Fajar? Gampang banget guys ini. Ya, bener banget. Kalau kalian tadi detail, pasti kalian bakal tahu sih ini jawabannya. Ini gampang banget. Banget. Soalnya tadi tuh udah ditulis di PPT-nya nggak sih? Masa nggak tahu guys? Ya, bener banget. Kalau kalian perhatiin PPT sih harusnya tahu sih. Ini kata Kak Arya jawabannya lambe dotura. Wah, siapa nih Lalisa? Oke. Lalisa yang memimpin ya. Oke, lanjut. Nah, apa hashtag kampanye etika digital yang digunakan oleh Pak Fajar? Nah, ini sama kayak tadi ya guys. Harusnya kalau kalian detail ini harusnya udah ada di PPT tadi. Gampang banget guys, masa sih Pak? Posting pertanyaan Kak Arya semangat banget sih, bukannya Kak Arya yang bakal ngasih hadiah. Oke, ayo. Oke, masih Lalisa ya guys ya. Intinya games kita penuh artis nggak sih guys? Iya, Kita harus bersyukur nih guys. Karena artis semua yang ikut games kita. Nah, tuh guys. Ini harusnya kalian mudah banget sih, soalnya di awal-awal materi jelasin. Gampang banget sih. 2021 sih. Susah tahu, aku aja nggak tahu jawabannya. Guys, 2017, 18, 19, 20. 2018.
Firaun mah lewat ya Ar, kata April. Oke, Nabila tuh. Oke, Nabila naik ke posisi kedua nih. Lalisa nih juara bertahan nih. Kalau aku mau kenalan deh sama Lalisa nih. Tuh. Udah sibuk ya Berapa sama kata topi pada lagu yang berjudul Topi Saya Bundar? Bisa dihitung dulu mungkin guys. Coba kalau ada yang mau nyanyi nggak? Coba kayaknya kalau April lagi nyanyi. Boleh di on mic aja nyanyinya. Boleh Kak April, boleh. Boleh ya. Topi saya bundar. Bundar topi saya. Kalau tidak bundar. Oke. Apa tuh kira-kira ya? Kira-kira jawabannya. Wah, dibalap nih sama Nabila Ardila. Wah, dua-duanya Nabila nih. Wah, Nabila emang. Nah, ya, negara terbesar ketiga di dunia. Ini pengetahuan umum dasar sih. Tuh. Gampang banget, guys. Serikat, Kanada, RRC, atau Rusia? Gampang banget ya. Rusia nggak sih? Kanada dong. Aku Rusia. Wah, Lalisa mengejar kembali ya guys ya. Balap lagi nih. Banget nih Lalisa. Oke, berikut yang termaksud kiat-kiat menjadi warganet yang sopan. Wah, ini gampang banget sih. Ini udah kehidupan kalian sehari-hari sini. Enggak sih. Makan kue kering. Panggil temen. Arya agaknya dendam ya sama pembicara kita tadi. Apa curhat nih Arya nih? Kak Arya nih curhat atau gimana ya? Naila ya, pendatang baru nih Naila. Oke, lanjut aja guys. Nih, berikut ini yang termasuk ungkapan chat secara sopan dan formal. Kita lihat ya jawabannya ya. Katanya Kak Arya bener sih. Sekarang nah, ini agak sedih sini. Soalnya semuanya kayaknya pada sopan semua ini harusnya. Itu kayak pelajaran bahasa Indonesia nggak sih? Ya guys, soalnya bahasa Indonesia itu berperan penting gitu dalam etika digital. Jadi kita juga harus menguasai bahasa Indonesia gitu. Boleh dipraktekin ya Kak Daib kalau mau ngechat dosen. Salam pembukanya ASS aja. Oke, masih Lalisa ya yang mimpin ya. Lalisa nih juara bertahan nih, siapa sih orangnya, penasaran deh aku. Tuh, kalau bekerja membersihkan gedung, kita membutuhkan pekerja, kaca, tangan, atau tangga guys. Nah, agaknya ini, oh bener banget. Ini harus mikir banget sih ini. Agaknya nih mulai ngaco nih, kayak mulai pemikiran orang jelas ya. Ya betul banget. Oke. Butuh semangat dari dia. Kayaknya nih ada yang curhat nih, butuh semangat dari dia. Wah, Naila nih ya. Boleh Arya semangatin Alia kali ya. Dari namanya aja kalian udah cocok banget. Aku shift loh. Oke, penyanyi pada saat bernyanyi membutuhkan apa nih guys? Suara, mix, studio, atau nafas? Nah tuh. Suara lah Kak, masa kalau nyanyi nggak pakai suara? Iya dong. Arya nih kode-kode nih kayaknya Kak Alia nih. Ya guys. Kan Alia butuh dukungan, sekarang Arya mau ngasih dukungan nggak sih? Boleh banget sih Kak Arya, boleh banget. Kasih IPK baru guys.
Bener banget, couple Dan of Naila lagi ya. Wah, Naila udah menyusul Alisa nih. Oke, rekaman kegiatan pengguna dalam menggunakan internet disebut apa? Nah, ini ada web history, ada rekaman internet, ada jejak digital, ada rekaman aktivitas. Ini kalau dengerin pasti perhatiin, ya tahu sih harusnya. Oke. Ini udah ada Alia ya, yang kelima tuh. Nah, bener banget nih guys, jejak digital ya jawabannya ya. Langsung next saja. Nah guys, berikut ini yang termasuk negara dengan tingkat kesopanan terbaik berdasarkan survei DCI Microsoft. Tuh, ada Taiwan, ada Swiss, Finlandia, sama Rusia. Aku kira bakal ada Indonesia, Kak. Wah, harusnya ada Indonesia sih, cuma lupa dimasukin sih ini. Aku jawabannya Indonesia, jadi ini jawabannya salah. Bener banget sih, harus nasionalis sih kita. Punten, katanya Arya. Masih Naila ya. Ini nggak ada perubahan kayaknya guys. Wah, cuman benar satu orang ya guys, Taiwan tuh. Yang lain pada salah semua. Guys, siapakah nama aktor tersebut guys? Yang main ini. Wah, gampang banget sih ini guys. Apa sih judulnya, aku lupa. Squid Game nggak sih? Iya betul. Gawang Nim katanya. Yo guys. Oke, udah ada Alia ya yang di peringkat 4. Oh, ini masih belum bertahan nih. Ini nama orang ini salah, sayang banget ya guys. Soalnya ini nama aktor, jadi nama aslinya guys, bukan nama dia di series itu ya guys. Jadi ini nama orang ini kayaknya terjebak di situ sih. Kita next aja ya. Oke guys. Wah, ini gampang banget sih. Berasal dari film manakah karakter beda gambar ini? Wah, ternyata pilihannya yang bikin susah ya guys. Ini berarti gampang banget kata Arya. Coba Arya, on mic. Jawabannya Arya. Boleh Kak Arya, boleh. Cinderella katanya. Wah, ada yang naik nih kayaknya nih. Ada nggak? Wah, udah bener ya 3 orang Toy Story 2. Berarti ini penonton setia sih ini harusnya. Penggemar sih, Kak. Ini penggemar Toy Story banget. Asli. Oke, lanjut. Nah, berikut ini negara di Asia yang tidak pernah dijajah tuh guys. Ada Thailand, ada Korea Selatan, ada Laos, ada India. Yang mana? Gampang banget nih pelajaran sejarah waktu SMA. Kayaknya pernah dibahas. Ya sih, di SMA sih sering dibahas ini. Iya banget. Iya, nggak pernah dijajah, Kak. Wah, masih ada yang belum jawab nih. Mereka kan bisa ini terbang. Benar. Kayaknya penjajahnya udah takut duluan gak sih ke April? Banget. Wah, ini yang bener ya guys, Thailand ya. Ya, betul banget Thailand. Nah, lanjut lagi nih. Tindakan untuk memberikan pengetahuan mengenai teknologi dunia digital dengan baik dan benar pada masyarakat.
Tuh guys, ada warga digital, kewargaan digital, norma digital, dan etika digital. Ini hati-hati jebak ya guys ya, soalnya ini agak mirip-mirip gitu soalnya. Kalau salah parah, bener banget Kak Arya nih kalau ada yang salah. Nggak perhatiin nih. Oke. Kita kecewa. Masih sama sih guys ya. Wah, nggak ada yang benar guys, etika digital semua. Ya ini beda sih guys ya, etika digital itu kan dia pengetahuannya. Kalau tindakannya itu kita harus pakai kewargaan digital gitu ya guys. Lanjut ya. Nah, orang berjalan titik-titik guys. Menggunakan sendal dengan melangkah dengan sadar ke depan. Susah sih ini. Aku sih berjalan dengan sadar sih Kak. Kalau nggak sadar aku tiduran, berarti kan? Iya sih benar banget sih. Harusnya dengan sadar sih. Ada jawaban lain ke belakang ke masa lalu. Wah ini si moderator kita curhat juga nih guys. Bukan sih. Arya Orang berjalan. Boleh mau nyanyi dulu Kak Ibu? Boleh Kak April, boleh nyanyi dulu. Wah, cuman bener satu orang ya dengan melangkah tuh guys. Nggak bener sih. Karena kalau nggak melangkah gimana kita jalan guys? Iya, soalnya nggak bisa guys kalau nggak melangkah. Kalau dengan sadar ada orang yang ngigo sambil jalan guys, jadi masih bisa gitu ya. Oh iya betul. Banget tuh guys. Oke, next aja guys. Oke, binatang yang paling tidak sopan nih. Ada anjing, ada lalat, ada kutu, dan ada nyamuk. Kira yang mana sih? Anjing nggak sih Kak? Iya sih, harusnya gitu kan. Kayaknya kebanyakan orang bakal jawab ini sih. Kalau tiap ada orang nggak sopan pasti diteriaknya anjing gitu. Adalah anjing banget. Oke. Laila masih mimpin ya guys. Ini kalau kalian mau kejar masih bisa tuh guys. Masih ada beberapa soal lagi. Wah, kutu guys. Ada yang tahu nih nggak guys kenapa jawabannya kutu? Kenapa kutu Kak? Gampang Nginjak banget kepala. guys. Ya karena kutu itu nginjak kepala, bener banget. Oh, Dia iya. paling sopan loh guys di antara semua ini. Ya, kongres banget ya buat dua orang ini. Next aja. Ini jenius banget nih yang jawab udah siap masuk Unpad. Oh, ada drakor guys. Kita lihat dulu ya. Wah, Oh ini siapa nih yang mantep banget guys. Kayaknya kalau misalkan pertanyaan ini nggak ada unsur Korea, kayak ada yang kurang gitu guys ya. Jadi kita masukin juga nih guys. banget? Kemarin K-pop, kali ini drakor tuh. Tapi empat-empatnya aku belum nonton, jadi aku nggak tahu. Ini di drama apa ya? Kayaknya vibes-nya kaca nggak sih? Wah, Wah, di gila. Kita menyusul nih ya. Benar ya. Oh, Tapi banyak yang nonton drakor ya di sini. Ini ada 9 orang loh yang bener. Langsung saja. Nah, nama karakter lagi sini. Waduh. banget. Ini sih Ini sih harusnya kalian yang suka nonton fantasy gitu harusnya tahu sih. Harry Potter. Give me some. itu ada yang menirukan suaranya. Cocok banget sih Kak April, asli udah cocok itu. Oke, ayo guys. Wah, ini tipis banget sih. Wah, Like, bukan orang udah langsung melejit nih. nah, bener banget ya yang jawab Dobby ya. Berarti kalian nih fans dia Harry Potter sih ya. Ya, betul. Langsung di next aja ya. Ini Oke. pertanyaan terakhir, guys. Ya, bener banget nih terakhir nih. Nah, siapakah nama selebritas pada gambar ini? Ada Rihanna, ada Shakira,
ada Lay and Pinok, dan ada Beyonce, guys. Kalau kalian sampai nggak tahu, Shakira. Iis Dahlia kata Arya. Boleh saya tahu dilihat dari mananya Nirpi? Memang Kak Arya ini out of the box banget sih, guys. Raisa Ini gak sih? kan setianya Iis Dahlia. Boleh, bisa kali nyanyiin lagunya Iis Dahlia Kak Arya, boleh? Duet sama Kak Debo ya. Abis ini gimana? Waduh, Nabila, oke, guys. Wah, ini dia nih, Jo. Udah selesai kan ya? Apa masih ada lagi? Ya, udah selesai sih, guys. Oke, mari kita lihat siapa juara kita hari ini adalah juara 3 kepada Naila Selamat, Siva. guys, buat kalian. Selamat ya kepada Naila, Nabila, dan Dolis itu. Boleh langsung Keren banget sih, guys. PC ke panitia atau bilang di grup. Oh ya, kata Karyadi kemarin yang juara 1 belum ngehubungin Karyadi ya? Yang minggu lalu. Belum hubungin, langsung dihubungin aja Oh, kalian. hadiahnya masih berlaku kok. Udah disisain sama Kak Alif. Kalau kemarin, kalau sekarang kita pada palakin ke Arya. Mungkin boleh ya buat 3 pemenang ini, Nabila, Dolis, sama Naila ini bisa muncul dulu. Ya, kita pin. Coba PDD boleh tolong dipin. Siapa aja ini? Doli siapa tuh? Doli siapa ya? Boleh on Bisa on mic aja. Saya, Kak. Nurul nih, Nurul Balkis. Kak Arya galak banget, Kak Arya. Udah semua belum? Tadi satunya Nurul Balkis, boleh tolong dipin PDD. Sumpah guys, ini hirauin aja Kak Arya emang rada sensi ya kalau uangnya dipalakin. Masalah perduitan emang agak sensitif sih. Iya, kayaknya mah. Maklumin aja, guys. Tadi siapa tadi? Nurul Balkis, siapa PDD kok belum ngepin? Ayo. Ya, ini satu lagi sih belum dipin. Itu nggak bisa dipin, soalnya off cam. Oh, oke. Mungkin yang udah ada dulu kali ya, bisa siapa yang mau mulai duluan buat nyampein pesan-kesannya mungkin buat games kali ini. Boleh? Yang juara 1 dulu nih, Nabila Nur Syifa. Boleh tuh. Gimana nih? Gamesnya seru nggak? Rame. Nggak nge-expect ternyata serandom itu pertanyaan. Iya, Terus bener. ada yang ngejebak juga. Terus paling greget tuh yang tadi yang apa ya? Yang Nabila tuh jawabnya norma digital, bukan keluargaan digital, itu greget. Iya, itu emang ngecoh banget nggak sih? Iya, betul. Oke, kongres Nabila udah jadi juara 1 games kali ini. Sekarang, Nabila. Ya, makasih, Kak. iya. Oke, ini udah on cam nih, bisa dipin kayaknya nih PDD si Nurul Balkis ya. Oke, Nurul Balkis sekarang gimana nih perasaannya udah menang juara 2 di games kali ini? Nggak nyangka sih, Kak. Soalnya asal Tapi nggak apa, kamu keren. Menjadi juara 2. Susah nggak pertanyaannya? Yang dipikir pakai otak teh salah gitu, tapi yang asal benar. Aduh, nggak apa-apa deh. Sih. Yang penting udah juara kasih. Oke, langsung aja kita ke juara 3, Naila Siva ya? Iya, benar. Iya. Oke, gimana perasaannya udah menang games juara 3 kali ini? Yang pasti seneng sih, soalnya gak expect juga, soalnya aku kurang tahu tentang dunia perfilman, apalagi drakor atau yang gitu-gitu, artis gitu, jadi ya gitu dong. Terus gregetnya di soal yang yang nggak dijajah, negara Asia yang nggak dijajah. Sebenarnya aku tahu itu jawabannya Thailand, tapi pencetnya kok Laos. Aduh, sayang banget. Tapi nggak apa, yang penting kamu juara. Ya, Selamat untuk ketiga pemenang kita hari ini. Jangan lupa PC ya buat dapetin hadiahnya ya. Itu token
Mungkin selanjutnya kita bisa dokumentasi dulu kali ya. Oke, dokumentasi sama pemenang ya. Boleh untuk Nurul on cam lagi. Kita foto dulu. 1, 2, 3. Sudah. Oke, terima kasih PDD. Oke, terima kasih banyak pada PDD. Oke, sekali lagi mungkin ya selamat ya buat kalian yang udah menang sebelumnya. Dan buat kalian yang belum menang, tenang aja, kita masih ada 1 hari lagi kok. Jadi jangan berputus asa ya. Terima kasih banyak buat semuanya yang udah ikut agak nge-lag ya. berpartisipasi. Mungkin untuk sesi selanjutnya akan aku serahin kembali MC. Oke, terima kasih Kak Hauzan. Wah, gimana nih teman-teman? Seru nggak tadi games-nya? Seru dong Kak. Soalnya tadi aku lihat teman-teman di sini seru banget main games-nya. Dan selamat buat ketiga orang tadi yang udah jadi pemenang games kali ini. Ya, bener banget tuh Kak. Teman-teman di sini tadi pada semangat banget ya main games-nya. Dan nilainya pun selisih dikit-dikit banget nih. Nah, berarti kompetitif ya mereka. Ya, bener. Tapi aku sedih deh Kak Naj. Waduh, kenapa Kak Putih? Sedih karena bentar lagi nih acaranya udah mau selesai. No, jangan sedih. Karena minggu depan kita bakal ketemu lagi sama teman-teman di sini semua. Oh iya, benar juga ya. Nah, nanti di minggu depan akan menjadi pertemuan ketiga sekaligus pertemuan terakhir kita. Kalian jangan bosen ya, karena minggu depan acaranya bakal jauh lebih seru lagi loh. Bener banget nih, rugi banget kok teman-teman di sini nggak ngikutin acara kita sampai selesai. Tapi aku penasaran nih Kak, gimana nih perasaan teman-teman SMA 11 udah ngikutin acara webinar kita sampai ke minggu kedua ini? Boleh ada yang mau raise hand buat ngasih kesan-pesan aja kok, nggak ditanya pertanyaan kali ini. Ya, kalau saya tegang ya di sini kita happy aja. Yang mau boleh raise hand ya. Kayak misalnya seru banget, oh ini ada nih Nabila Nur Syifa, boleh langsung on mic. Oke, makasih Kak. Kesan dan pesannya seneng sih, cuman kayaknya kebetulan aja nggak sih Kak? Mungkin karena Bandung juga lagi musim hujan, jadi setiap webinar tuh pasti lagi hujan, terus mendung juga. Aduh, Dan suasananya kurang mendukung ya. Jadi iya. Bikin mellow gitu karena hujan. Ya terus kadang tadi juga sempat ada masalah koneksi juga. Itu sih yang gregetnya. Iya. Iya benar-benar lagi hujan. Tapi nggak apa-apa, yang penting tetap semangat buat ngikutin webinarnya. Terima kasih siap, Kak. Nabila. Iya, sama-sama. Wah, ada lagi yang mau raise hand? Kasihan yang pakai IndiHome katanya Kak Alia. Oh iya boleh nih kalau mau kesan-pesan di chat. Kalau mau teman-teman boleh chat di kolom chat aja ya. Oke, kalau gitu kita di penghujung acara nggak afdol nggak sih kalau nggak foto? Bener banget nih, acara tanpa foto itu kayak ada yang kurang ya Kak? Bener banget. Kalau gitu langsung foto aja ya PDD. Dihitung. Boleh yang belum on cam dulu nggak sih? Bener banget nih. Buat teman-teman yang lagi off cam, boleh on cam bentar dong buat foto aja. Panitia juga banyak yang off cam, gimana sih nih? Ya, gimana nih? Ayo pada on cam. Cam dulu, kita foto aja kok. Bener banget. Masih banyak yang belum on cam nih. Yuk teman-teman pada on cam. Buat foto aja kok. Oke, kalau gitu PDD boleh dimulai hitung. Untuk slide 1, 1, 2, 3. Slide 2, 1, 2, 3.
Boleh sekali lagi ganti gaya. Oke, gaya bebas yang heboh, gak apa-apa guys. Gak usah malu-malu. Slide 1, 1, 2, 3. Slide 2, 1, 2, 3. Sudah. Oke, terima kasih Kakak PDD. Oke, terima kasih juga buat teman-teman semua di sini. Gak kerasa nih kita udah berada di penghujung acara. Mudah-mudahan materi yang disampaikan tadi dapat bermanfaat buat teman-teman semua. Benar banget nih, mudah-mudahan materi yang udah disampaikan tadi dapat bermanfaat buat teman-teman dan bisa diterapkan di kehidupannya masing-masing ya. Karena kita sudah berada di penghujung acara, aku selaku MC dan temanku juga, kami berdua pamit undur diri. Sebelumnya kami minta maaf jika ada tutur kata atau penyampaian kami yang kurang baik, maka mohon maaf untuk semua kesalahannya. Kami berdua pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah teman-teman. Yeah, thank you guys. Makasih banyak Kak.